warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk melakukan percobaan mendeteksi sifat larutan. Nah, sifat larutan yang kita deteksi pada kali ini adalah asam, basa, dan netral. Nah, kita harus persiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan kali ini. Nah, alat-alatnya seperti ini adalah pipet. Nah, kalau kalian tidak punya seperti ini, bisa menggunakan tempat seperti ini yang biasa kalian gunakan untuk melukis. Nah, itu kalau bisa berwarna putih ya, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting kalian harus jeli mengamati nanti perubahan warna kertas lakmus yang terjadi setelah ditetesi atau setelah diletakkan pada larutan. Nah, selain pipet tetes kita bisa menggunakan gelas kimia seperti ini, tapi kalau tidak ada gelas kimia kalian bisa menggunakan gelas air mineral seperti ini atau gelas apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, kalian sesuaikan gelasnya sesuai dengan bahan-bahan yang kalian akan deteksi asam basanya, asam basa dan netralnya. Misalnya kali ini Bu Ana akan mendeteksi apakah cuka ini merupakan asam atau basa atau netral. Selain itu bisa digunakan jeruk, ini jeruknya, kemudian soda, kemudian ini sabun ya, atau apa saja bahan yang kalian punya di rumah. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan pipet seperti ini, atau kalau tidak ada pipet di rumah kalian bisa menggunakan sendok ya. Pipet ini digunakan untuk nanti menaruh larutan ini ke plat tetes seperti ini ya. Kalau Anda punya yang seperti ini maka di sini. Nah, kemudian kemudian yang lain adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini kita gunakan untuk mendeteksi asam basa. Ada dua warna, yang satu biru, yang satunya berwarna merah. Aslinya kertas lakmus itu seperti ini atau lebar begitu ya. Nanti kita potong-potong kecil agar hemat. Ya, kita potong terus kita gunting-gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan siapkan larutan yang akan kita deteksi. Jadi misalnya kalau jeruk itu kita juga harus peras begini ya. Kemudian kita peras, kemudian airnya baru kita tuang ke sini. Ya, jadi seperti ini. Jadi semuanya dalam bentuk larutan, tidak bisa dalam bentuk tidak larut. Jadi seperti larutan begini ya. Diaduknya bisa menggunakan sendok seperti ini. Jadi misalnya ini garam ya, ini jeruknya seperti itu. Garam, kita bagaimana cara melarutkan garam ini? Kita tambahkan air, pokoknya kita tambahkan aja, tidak usah pakai ukuran, yang penting terjadi larutan. Baru kita aduk seperti ini. Nah, sampai semuanya larut. Nah, jangan lupa bahwa setelah digunakan untuk mengaduk ini satu bahan, kita tidak boleh menggunakan pengaduk ini untuk bahan yang lain. Jadi satu gelas begini, satu pengaduk. Begitu juga kalau menggunakan pipet tetes begini, maka satu pipet tetes ini tidak boleh digunakan untuk yang lain. Nah, untuk biar tidak lupa kalian ini tadi larutan apa, kalian bisa menggunakan kertas seperti ini, kemudian dikasih biar ditulisi, kemudian ditaruh di sini. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita tidak akan lupa bahwa ini yang kita deteksi nanti adalah garam. Kemudian ini kita tuangkan cukanya. Ya, caranya seperti ini, kita tuangkan. Nah, kalau sudah sama nanti kita akan
pakai air untuk membuat larutannya. Nah, seperti ini kita aduk pakai sendok begini, cukup sedikit saja karena kita butuhnya juga tidak banyak. Karena kalau cuka ini kita kebetulan cukanya sudah berupa larutan, jadi kita tidak perlu membuat larutannya. Nah, itu kemudian kita bisa, kalau sabun ini karena terlalu kental, sabunnya kita cukup tuang seperti ini, kemudian kita larutkan. Nah, seperti ini. Baik, kita sudah dapat. Jangan lupa dikasih label ya. Ini tadi labelnya sudah dikasih label jeruk. Kemudian ini adalah deterjen ya, sesuai labelnya. Kemudian ini adalah garam. Kemudian ini adalah belum dikasih label. Ini tadi soda. Kita kasih label dulu seperti ini. Kalau sekiranya bisa ditambah, nanti kita tambah cukanya biar lebih banyak. Kita aduk lagi supaya larut, cukanya larut. Kemudian yang satunya adalah sabun. Tadi kita sudah sabun begini, jadi ada beberapa. Kalian bisa juga menggunakan tidak begini ya, tapi apa aja yang ada di rumah, tidak harus seperti yang Bu Ana bikin ini, karena Bu Ana bikin ada apa aja yang ada di rumahnya Bu Ana. Nah, ini yang cuka, kita sudah tahu kalau cuka ini sudah ada labelnya, jadi seperti ini. Saya pakai label karena sudah ada tulisannya. Baik, nah sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi bahan-bahan yang ada di sini, dia termasuk asam atau basa. Nah, nanti kalian membuat tabel begitu ya, membuat tabel begini. Jadi nama bahan begini, kemudian kertasnya tadi, kertas lakmusnya itu kan ada warna biru sama merah, jadi seperti ini. Nah, kalian bisa pakai tabel begini ya. Nah, kemudian kita tulis bahannya tadi. Yang pertama tadi adalah jeruk, kemudian deterjen, kemudian garam, tulis begini, kemudian ada soda, kemudian ada sabun, dan ada cuka. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti menuliskan warna kertas lakmus biru itu menjadi apa, merah menjadi apa. Baru kesimpulannya ditulis di sini ya. Kesimpulan tuh maksudnya dia bersifat asam, basa, atau netral. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya mendeteksi apakah larutan ini asam, basa, atau netral. Kita teteskan di plat tetes, nggak apa-apa, penuh saja. Jadi seperti ini, dua plat. Kenapa dua plat? Karena ada dua macam warna kertas lakmus. Jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah kita sisihkan biar tidak keliru nanti ya. Kita taruh kertas merah, lakmus merah. Kita celupkan. Nah, kita tunggu sebentar perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus. Karena kertas lakmus merah tetap berubah warna jadi merah, maka kita tulis di sini merah. Nah, kemudian kita teteskan satu lagi kertas lakmus yang biru. Ya, kita celupkan ke tadi. Nah, kita lihat bahwa kertas biru itu akan menjadi
merah. Maka kita tulis biru ini menjadi merah. Nah, karena kertas lakmus biru menjadi merah dan merah menjadi merah, maka sifat dari larutan tersebut adalah asam. Nah, baik, kita lanjutkan ke bahan yang kedua. Sama seperti tadi, kita teteskan penuh di sini. Kita lihat perubahan warna apa yang terjadi. Tadi saya mulai dari merah ya. Kita taruh yang merah. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, warna merah berubah warna menjadi biru. Jadi kita tulis biru. Nah, kita lihat lagi warna yang berikutnya. Ini yang biru, kita lihat jadi apa. Warna biru ternyata tetap menjadi biru. Maka biru dengan biru, kalau disimpulkan bahwa ketika lakmus biru menjadi biru dan merah menjadi biru, maka dia bersifat basah. Nah, berikutnya kita akan mendeteksi larutan garam. Ya, kita sama seperti tadi, kita saya ganti pipetnya nggak bisa. Kita kalau ganti pipet yang baru ya, atau sudah dicuci. Kita lihat garam, kita teteskan sama seperti tadi, penuh. Kita teteskan, tidak usah pakai ukuran, yang penting penuh aja. Gini yang sudah. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan perubahan warna dari kertas lakmus. Kita lihat yang merah, kita teteskan, kita tunggu sebentar dia biar meresap dulu. Oke, tidak ada perubahan warna, merahnya tetap merah, maka kita taruh merah di sini. Nah, kemudian kita lihat apakah ada perubahan untuk lakmus warna biru. Kita cek. Nah, yang terjadi bahwa kertas lakmus biru tetap berubah warna menjadi biru. Nah, begini. Nah, karena kertas lakmus biru menjadi biru, kemudian merah tetap menjadi merah, jadi biru tetap biru dan merah tetap merah, maka larutan ini namanya netral. Nah, begitu seterusnya kalian bisa mengukur atau mendeteksi bahan-bahan yang lain sebanyak-banyaknya di rumah kalian. Caranya adalah sama seperti yang tadi Bu Ana bikin. Baik, ini sudah kalian saya yakin bisa melanjutkan untuk bahan-bahan yang lain. Yang penting sudah tahu bagaimana caranya mendeteksi larutan-larutan yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, berikutnya Bu Ana akan memberitahu bagaimana caranya untuk mendeteksi tidak menggunakan kertas lakmus tetapi menggunakan indikator alami. Nah, ini Bu Ana bikin indikator alaminya menggunakan kunyit karena kebetulan di rumah Bu Ana ada kunyit ya. Kunyitnya itu, nah tadi Bu Ana parut, kemudian Bu Ana kasih air sehingga menjadi ekstrak kunyit seperti ini. Nah, anak-anak bisa menggunakan indikator yang lain, misalnya kubis ungu ya, kulit manggis ya, atau menggunakan bunga sepatu ya yang warnanya mencolok ya, merah gitu ya. Atau anak-anak bisa melakukan percobaan menggunakan apa saja yang kira-kira warnanya mencolok. Yang penting bahwa caranya menggunakan ekstrak alami ini adalah dengan cara dibikin ekstraknya. Jadi bisa diparut, bisa
dihaluskan begitu ya, pakai ulekan atau apa gitu. Yang penting kita bisa mendapatkan ekstrak seperti ini. Nah, Bu Ana beritahu bagaimana caranya, apakah larutan indikator alami ini bisa digunakan untuk mendeteksi asam atau basa. Jadi simple ya. Jadi anak-anak bisa melakukan percobaan, apakah kunyit itu bisa digunakan untuk mendeteksi asam basa. Nah, apakah misalnya, Bu, saya kepingin menggunakan, saya di rumah ada tanaman bunga sepatu, apakah bunga sepatu bisa digunakan untuk indikator alami untuk asam basa? Ya dicoba saja, dicoba diulek begitu ya, kemudian ditambahin air, diperas, baru digunakan seperti ini. Kalau warnanya berubah, maka bisa digunakan untuk mendeteksi asam basa. Nah, coba kita bisa lihat data yang tadi ya. Datanya tadi kita sudah mendapati bahwa jeruk itu asam, kemudian deterjen itu basa, dan garam itu netral. Nah, nanti kita bikin ini ya, apakah benar kunyit itu bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Kita buat tabelnya ya. Jadi tabelnya nanti jeruk itu ketika dikasih indikatornya, jadi kalian bisa menggunakan indikator alami, tidak satu, bisa banyak ya. Misalnya ini jeruk itu adalah asam. Jadi ketika nanti seperti ini adalah ekstrak apa tadi, kunyit ya. Kita pakai tabel begini boleh. Nah, ketika di asam itu dia berubah warna jadi apa ketika diekstrak kunyit, dan ketika basa itu berubah warna jadi apa. Kita lihat ya, kita cari yang jeruk tadi. Ini ya, larutan jeruk. Kita teteskan di sini. Jeruk ya. Kemudian yang satunya adalah deterjen. Kita sudah tahu bahwa tadi deterjen adalah larutannya basa. Jadi di sini ya. Nah, kita lihat. Jadi ini jeruk, kita tetesi, kemudian kita cari deterjen. Ini ya, deterjennya kita teteskan di sini. Jangan penuh-penuh karena nanti akan ditambahi oleh larutan kunyit. Kita lihat perubahannya, yang asam berubah warna jadi apa? Tadi merah ya. Ya berubah warna seperti itu. Nah, kita lihat yang basa seperti apa. Kalau warnanya berbeda, maka dia bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, baru kita tulis ya. Ketika jeruk maka berubah jadi warna jadi kuningnya lebih ini ya. Jadi kuning ke orange-an gitu ya. Orange ya. Ketika basa maka berubah warna menjadi merah kehitaman atau merah tua begitu ya. Atau merah kehitaman. Nah, karena warna antara asam dan basa itu jauh berbeda, maka bisa disimpulkan, jadi kesimpulannya begini, maka ekstrak kunyit bisa digunakan ya, dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Ketika asam, gini ya, asam berubah warna menjadi orange dan basa akan berubah menjadi merah tua. Seperti ini. Nah, kalian bisa mencoba untuk yang lain ya. Jadi bolehlah explore di internet apakah
apa saja sih yang bisa digunakan sebagai indikator alami, tapi kalian juga harus mencobanya apakah benar ekstrak yang dimaksud bisa digunakan untuk indikator alami atau tidak. Nah, saya rasa sudah cukup ya, Bu Ana menjelaskan bagaimana caranya mendeteksi asam, basa, dan netral, baik menggunakan indikator buatan yaitu kertas lakmus dan indikator alami yang kali ini Bu Ana pakai adalah ekstrak kunyit ya. Saya akhiri pertemuan kali ini, sampai ketemu di percobaan-percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.